أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita taufik dan inayah sehingga kita bisa hadir di majlisul ilm untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kita ingatkan kembali bahwa majlisul ilm adalah majlis yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mulianya majlisul ilm, Allah Subhanahu wa ta'ala menugaskan malaikat-malaikat tertentu untuk mencari majlisul ilm. Apabila mereka menemukan majlisul ilm, mereka saling memanggil, mengatakan halummu ila buqyatikum, halummu ila buqyatikum. Kemarilah, inilah yang kalian cari, kemarilah, inilah yang kalian cari. Sehingga mereka menghentikan terbang mereka dan mengelilingi orang-orang yang sedang duduk di majlisul ilm. Lalu mereka mendoakan orang-orang yang ada di majlisul ilm itu. Allahumma ighfirlah, Allahumma arhamh, Allahumma tub alaih. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya, ampunilah dosa-dosa mereka. Ya Allah, rahmatilah mereka. Ya Allah, terimalah taubat mereka. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Apakah ada sesuatu yang lebih berharga di dunia ini daripada kita didoakan oleh malaikat-malaikat atau makhluk-makhluk Allah yang mulia, yang tidak pernah melakukan dosa-dosa? Tentunya tidak ada sesuatu yang lebih mulia dari itu. Nah, oleh karena itu ayuhal ikhwah, orang yang tidak hadir di majelis ilmu karena menunggu berita, karena nonton ini dan itu, atau duduk sama teman-temannya sambil bercerita, ngobrol, ya, tentunya mereka ini adalah telah rugi dengan kerugian yang sangat-sangat besar. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kajian kita pada malam ini masih berkaitan tentang al-ihsan. Di pertemuan yang sebelumnya kita mengatakan al-ihsan itu adalah itqanus syai' wa itmamuh. Melakukan sesuatu dengan baik dan sempurna. Dan kita mengatakan adalah ihsan yang pertama adalah antara manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun.
Yang kedua, ihsan terhadap sesama manusia, yaitu dengan berbuat baik seperti bersedekah, kemudian mengajak mereka kepada yang ma'ruf, mencegah mereka dari yang mungkar. Kemudian kita juga menjelaskan bahwa ihsanul amal, ihsan di dalam beramal, yaitu melakukannya dengan baik sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada bercampur dengan bid'ah. Apabila ibadah itu, apakah itu salat, puasa atau ibadah-ibadah yang lain, bercampur dengan bid'ah, maka tentunya dia tidak berbuat ihsan dalam amalan-amalannya. Itu yang terakhir yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Kita lanjutkan ayuhal ikhwah. Wa fi hadzal hadis al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Di dalam hadis ini dijelaskan, ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Bukan dia melihat Allah, tapi seolah-olah dia melihat Allah. Hadza huwal ihsanu bainal 'abdi wa bain rabbih. Ini adalah ihsan antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala, yaitu an ta'budallaha muqinan bihi mu'minan bihi tamamal iman hatta ka'annaka tarahu bibasarik, yaitu engkau menyembah atau beribadah kepada Allah dengan penuh keyakinan, penuh keimanan, yakin ketika antum salat, antum yakin antum sedang berdiri di hadapan Allah. Orang yang sedang berdiri di hadapan Allah, maka tidak mungkin dia akan memikirkan sesuatu yang lain kecuali bagaimana saya meraih ridha Allah, bagaimana saya meraih ampunan Allah, bagaimana saya meraih surga Allah. Tidak mungkin pikirannya akan melayang ke sana kemari. Kemudian mu'minan bihi, beriman kepadanya, beriman bahwa dia yang memerintahkan kita untuk melakukan ibadah-ibadah ini, beriman bahwa apabila saya melaksanakan ibadah ini dengan baik, saya akan mendapatkan balasan yang besar. Kalau tidak baik, saya tidak akan mendapatkan apa-apa. Sebaik apapun ibadah saya itu, sebesar itu pahala yang kita akan dapatkan dari Allah. 100% ibadah kita baik, 100% yang kita akan dapatkan. 0% maka 0 juga yang kita akan dapatkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa laka min salatika illa ma aqalt. Engkau tidak mendapatkan apa-apa dari salatmu itu kecuali yang engkau sadar, engkau yakini, engkau imani ketika engkau melaksanakan salat itu. Beriman, meyakini bahwa sedang berada, berdiri di hadapan Allah. Dan ini seringkali kita ulang-ulangi. Ya, orang yang sadar, yang yakin bahwa dia sedang berdiri di hadapan Allah, gak mungkin pikirannya akan melayang ke sana kemari. Jika dia beriman bahwa yang memerintahkannya untuk salat ini, pasti dia akan melaksanakan salat itu dengan baik. Ya, dia ikhlas, dia mutaba'ah, dia fahami semua yang dia ucapkan, yang dia baca di dalam salatnya. Itu adalah ihsan. Ihsan ini adalah tingkatan yang tinggi. Yang pertama Islam, kemudian setelah Islam itu apa? Iman, setelah itu al-ihsan. Ihsan yang paling tinggi. Ya, maka orang yang beribadah seperti itu, maka dia akan mencapai tingkatan al-ihsan itu. Hatta ka'annaka tarahu bi basarik. Ya, saking yakinnya engkau, saking berimannya engkau,
sehingga seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala dengan matamu walaupun engkau tidak melihatnya. Min syiddatil iman, karena dia sangat yakin dan sangat beriman. Lianna syai'al ladzi yura la yushakku fihi, karena sesuatu yang dilihat itu tidak mungkin kita akan meragukannya. Ya, sesuatu yang belum kita lihat, yang kita tidak lihat, itu yang kita ragukan. Tapi kalau sesuatu sudah kita lihat di depan mata kita, maka tidak akan kita ragukan. Demikian juga ihsan ini. Ya, dia benar-benar yakin, benar-benar beriman, sehingga dia seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa taala dengan matanya. Fa indama taral jidar la tashukku fihi, ketika engkau melihat tembok itu engkau tidak ragu sama sekali karena engkau melihatnya. Ya, aw taral bab la tashukku fihi abada, atau engkau melihat pintu engkau tidak ragu sama sekali. Maka kata Syekh, fal ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tushahiduhu bi'ainika min quwwati imanik wa yaqinik. Maka iman ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat dengan matamu karena kekuatan iman dan kekuatan keyakinanmu. Wa illa fa inna Allah la yura fi hadhihi dunya. Allah itu tidak bisa dilihat dengan mata kepala di dunia ini. Lianna al-khalqa la yastati'una ru'yat Allah fi hadhihi dunya. Karena manusia dia tidak akan mampu melihat Allah di dunia ini. Wa innama yarahu al-mu'minuna yawm al-qiyamah fil jannati idza a'tahumullahu quwwatan yastati'una biha an yaraw rabbahum. Mereka akan bisa melihat Allah, akan mampu melihat Allah nanti di sorga, di mana di sana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mereka kekuatan, ya, sehingga dengan kekuatan yang Allah berikan kepada mereka, mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan ini Allah Subhanahu wa taala belum berikan kepada kita. Nanti kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat sana. Alam dunia ini tidak sama dengan alam akhirat. Ikhwani fi din azakumullah, pernah kita menyampaikan bahwa manusia akan berdiri di mahsyar 1000 tahun, mereka tidak makan, mereka tidak minum. Matahari di dekat kepala mereka 1 mil. Kira-kira di dunia ada enggak manusia yang tahan tidak makan, tidak minum selama 1 pekan atau 2 pekan? Tidak ada. Namun nanti di sana 1000 tahun mereka berdiri menunggu perkaranya diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak makan dan tidak minum. Ya. Ini menunjukkan bahwa ciptaan kita di alam akhirat itu tidak sama seperti ciptaan kita di dunia. Di sorga tidak ada orang tidur. Ya. Kenapa? Karena tidak ada orang yang lelah. Berapa banyak istrinya, dia tidak akan lelah. Ya, karena manusia apabila dia lelah, dia tidak bisa menikmati kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam sorga. Ya, karena kenikmatan yang di dalam sorga itu adalah kenikmatan yang sempurna. Kelelahan ini bertentangan dengan kesempurnaan itu, sehingga mereka tidak ada yang lelah, tidak ada yang tidur. Kemudian jadi Syekh mengatakan bahwa nanti manusia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan apabila dia masuk surga sehingga dia bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Amma fi hadhihi dunya fala ahad yara Allah muayanatan. Adapun di dunia tidak ada manusia yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepalanya. Ya. Musa alaihissalam meminta kepada Allah, arini anzur ilaik.
sebagaimana yang akan dijelaskan oleh Syekh nanti. Jadi di dunia tidak ada orang yang melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepalanya. Di dunia ini tidak bisa dia melihat Allah. Innama yarahu biqalbihi wa imanihi wa yaqinihi. Tapi dia bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya, dengan keyakinannya dan keimanannya. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Lihat bagaimana seorang sahabat, tadi sudah kita sampaikan, ya, pamannya Anas bin Malik yang tidak sempat ikut dalam perang Badr. Dan kita semua mengetahui bahwa Nabi SAW pada dasarnya ke Badar itu bukan untuk perang, tapi untuk mencegat kafilahnya orang-orang Quraisy yang akan kembali dari Syam. Sehingga terjadilah peperangan tanpa ada persiapan apa-apa, tanpa ada keinginan dan niat untuk perang, hanya sekedar untuk mencegat kafilah itu. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, pamannya Anas atau Anas bin Nadhr ini, dia tidak sempat ikut dalam perang Badr. Dia sangat sedih, sangat kecewa. Lalu dia mengatakan, seandainya ada peperangan berikutnya, maka nanti lihat, saya akan perang mati-matian. Kemudian terjadilah Uhud. Ketika terjadi peperangan Uhud, dia bertemu dengan sahabat yang bernama Sa'd bin Mu'adz. Ditanya dia oleh Sa'd bin Mu'adz, kamu akan berangkat kemana ini? Dia mengatakan, wa li rihil jannah ajiduhu duna Uhud. Demi Allah, aku mencium aroma sorga dari Uhud. Ya, ikhwani fiddin azakumullah, Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan, ini adalah alal haqiqah. Dia mencium aroma sorga itu, benar-benar dia menciumnya, bukan hayalan. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Kemudian begitu peperangan Uhud, dia perang mati-matian sehingga dia terbunuh, dan di tubuhnya 80 lebih tusukan tombak, tebasan pedang, panah-panah yang nancap di tubuhnya, sehingga tidak ada orang yang mengenalinya kecuali saudara perempuannya, dikenal dari jari-jarinya. Ya. Namun apakah dia rugi? Tidak. Justru dia untung, langsung dia mendapatkan sorga itu. Di dunia belum dia ke sorga, belum dia ke alam akhirat, dia sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan dia anugerah karunia mencium aroma sorga padahal dia masih di dunia. Dia tidak rugi, sama sekali dia tidak rugi. Karena yang namanya manusia, sebagaimana kata seorang penyair, illam tamut bis-sayfi muttadunahu ta'addadatil asbab wal maut wahid. Kalau engkau tidak mati dengan pedang, maka engkau akan mati dengan selain pedang. Ya, matinya kita berbeda-beda, namun yang namanya mati tetap sama saja. Mati sudah. Mau ditembak, mau ditabrak mobil, mau diracuni, berbeda-beda cara kita mati, namanya kematian itu adalah satu. Ya, yang kita usahakan kalau memang kematian itu satu, bagaimana agar kita mati itu mati dalam keadaan baik. Ya. Jadi ikhwani fillah azakumullah, sorga di alam akhirat tempatnya, namun dia telah mencium aroma sorga. Di kajian yang sebelumnya kita mengatakan orang Badui yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia jatuh dari ontanya kemudian meninggal dunia. Ya,
Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah mengatakan, aku melihat dua malaikat memasukkan ke dalam mulutnya buah-buahan atau makanan-makanan surga. Padahal dia masih di dunia, namun dia diberikan makanan-makanan surga. Ya, budak yang hitam itu, budak dari Ethiopia yang mengembala di kota Khaybar. Ya, dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terjadi peperangan. Ya. Dia adalah pengembala kambingnya orang-orang Yahudi di Khaybar. Begitu terjadi peperangan Khaybar, dia berperang melawan majikannya. Ya, mati di medan pertempuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia dimasukkan ke dalam kemah itu, dia menoleh ke kemahnya, tempat budak ini dirawat. Kemudian dia meninggal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku melihat ada dua bidadari yang duduk di dekat kepalanya. Ya, tidak pernah dia sholat, satu pun sholat dia tidak pernah laksanakan. Ya, hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, iman itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dan tidak beribadah kepada selain Allah, dan engkau bersaksi bahwa aku adalah utusan Muhammad, utusan Allah. Ya, aku beriman. Setelah itu perang, tidak pernah dia sholat, tidak pernah dia berwudu, tidak pernah dia zikir, tidak pernah dia baca Quran, tidak pernah apa-apa. Namun subhanallah, lihat ayyuhal ikhwah bagaimana dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada dua bidadari duduk di dekat kepalanya. Lah, kalau dua bidadari duduk di dekat kepala kita, biar kita dicincang-cincang enggak apa-apa. Ya, la ilaha illallah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, surga itu ada aromanya. Lihat ikhwani fi din azakumullah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang? Nabi mengatakan, la yajidna rihaha, mereka tidak akan mencium aroma surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza, padahal aroma surga itu tercium dari perjalanan sekian-sekian. Sudah tercium aroma surga itu. Ya. Jadi tidak mengherankan kalau sahabat itu dia mencium aroma surga, padahal dia masih berada di dunia ini. Nah, melihat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dengan mata kepalanya, tapi nanti dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan di akhirat sehingga dia bisa melihatnya. Adapun di dunia, kata Syekh, innama yarahu biqalbihi wa imanihi wa yaqinih ka'annahu yushahiduhu. Di dunia dia akan melihat Allah dengan hatinya, ya, keimanannya, keyakinannya, seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Walihada lamma sa'ala Musa, oleh karena itu ketika Musa alaihissalam meminta kepada Allah, dia mengatakan, qala rabbi arini anzur ilaik. Musa alaihissalam mengatakan, ya Allah, perlihatkanlah dirimu agar aku bisa melihatmu. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lan tarani, engkau tidak bisa melihatku. Karena belum dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan penglihatan itu. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Ya, akan tetapi wahai Musa, coba lihat gunung ini. Apabila gunung ini masih tetap berada di tempatnya ketika aku memperlihatkan diriku, maka engkau akan mampu melihatku. Ya, bukan berarti dia sama sekali tidak mampu, tapi ada syaratnya. Kalau dia penuhi syarat itu, maka dia akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Diberikan dia syarat oleh Allah. Syaratnya apa? Apabila gunung itu tetap dia berada di tempatnya ketika aku memperlihatkan diriku, maka engkau akan mampu melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa.
ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dirinya. Ya. Para ahli tafsir mengatakan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan sedikit dari hijabnya itu. Bukan Allah tapi hijabnya. Tirai yang menghalangi manusia untuk melihat Allah. Maka gunung itu hancur lebur dan Musa jatuh pingsan. Ya. Karena nanti di akhirat dia akan diberikan kemampuan itu. Di dunia dia tidak bisa melihat, belum bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Lianna Musa alaihi salam la yastati'u ru'yat Allah fi hadhihi dunya. Karena Musa alaihi salam dan yang lain-lainnya juga tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Wala ahada yastati'u ru'yat Allah fi hadhihi dunya li'azamatihi subhanahu. Satu pun orang tidak bisa melihat Allah di dunia ini karena keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu ihtajaba an ibadihi bin nur. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menghalangi dirinya dengan tirai hijab sehingga tidak bisa dilihat oleh siapa-siapa. Ada hijab yang menghalangi kita, ada tirai yang menghalangi sehingga kita tidak bisa melihatnya di dunia ini. Kama fil hadis, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis, hijabuhu nur. Hijab Allah, tirai Allah itu adalah nur, cahaya. Ya, entah berapa kekuatannya cahaya itu, tidak ada orang yang mengetahuinya. Lalu kata Syekh lagi, fala ahada yarallaha fi hadhihi dunya wa innama dallatil adillatu fil kitab was sunnah ala anna al mu'minina yukrimuhumullahu yaumal qiyamah. Maka dalil-dalil menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan orang-orang yang beriman dengan mereka diberikan kemampuan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Hari apa kita akan melihat Allah di akhirat nanti? Hari Jumat. Ya, hari Jumat itu di akhirat namanya apa? Hah? Masa yaumul hamdi namanya? Hah? Siapa yang ingat? Masya Allah, semuanya lupa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Hah? Apa namanya? Yaumul mazid, hari tambahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lilladzina ahsanu al husna, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Kebaikan yang paling baik adalah tauhid. Kejelekan yang paling jelek adalah syirik. Kebaikan yang paling baik adalah sunnah. Lawannya adalah bid'ah. Ya. Kebaikan yang paling baik adalah ketaatan, lawannya adalah maksiyah. Lilladzina ahsanu al-husna, mereka akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Wa ziyadah, dan ada tambahan. Apa tambahan itu? Memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu pada hari Jumat. Ya, ini menunjukkan hari Jumat adalah hari yang mulia. Kalau kita di sini jam berapa kita datang ke masjid pada hari Jumat? Hah? Jam 11 masih nutup itu masjid. Bagaimana kita akan bisa melihat wajah Allah ini? La ilaha illallah. Adapun yang awal datangnya, begitu masuk sampai khatib assalamualaikum masih dah ngerok. Ya. Bahkan ketika khatib sedang khutbah, mungkin banyak yang tidur. Ya, kadang-kadang sampai semangkok keluar elornya itu. Saking nyenyak tidurnya. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Padahal hari Jumat itu, salat Jumat itu intinya khutbah itu, ayyuhal ikhwah, bukan salat 2 rakaat itu. Khutbah itu karena ilmu yang akan disampaikan, tauhid, aqidah akan disampaikan, ibadah, akhlak akan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok enak saja tidur? Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan orang yang tidak memperhatikan khatib yang sedang khutbah, maka dia sama seperti keldai yahmilu asfara. Keldai yang memikul kitab. Ya. Sampai diingatkan kita, dan setiap Jumat diingatkan, idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhutub faqad laqut, katanya sambil bawa tombak. Ya.
Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Orang yang diingatkan ngerok. La ilaha illallah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man massal hasa faqad lagha. Barang siapa menyentuh kerikil, maksudnya dia main-main dengan kerikil, sehingga dia tidak memperhatikan khatib, maka sesungguhnya dia telah melakukan lagu, perbuatan sia-sia. Wa man lagha fala jum'ata lah. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang sia-sia, tidak ada Jumat baginya. Ini bukan hanya lagu, ya, HP-nya dikeluarkan, kemudian main HP, kirim Facebook atau kirim WhatsApp, atau mana lebih besar ayuhal ikhwah, hasa atau HP, kerikil atau HP? Kerikil saja yang kecil itu dia lagu, apalagi mainkan HP. Ya, ini orang Jumatan dia buka Sofi, macam-macam. La haula wala quwwata illa billah. Bagaimana melihat wajah Allah ini? Nasallallahu salam wal afiyah. Kemudian jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Musa, lan tarani, engkau tidak akan melihatku. Ya, karena dia telah menghalangi dirinya dengan tirai itu, sehingga tidak ada orang yang bisa melihatnya. Namun nanti kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Semoga kita semua bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Makanya awal-awal datang ke masjid hari Jumat, kemudian jangan ngantuk, ya, agak awal tidur kalau malam Jumat itu, supaya jangan sampai ke masjid langsung ngerok. Atau ada orang masya Allah seger, ya, pagi seger, tapi begitu khatib assalamualaikum seolah-olah dinena bobokkan dia, nyenyak tidurnya. La ilaha illallah. Kemudian jadi perhatikan ini ayol ikhwah, apa kata Syekh? Fakama annahum abaduhu fi hadhihi dunya min ghairi ru'yatin lah. Sebagaimana orang-orang yang beriman, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia tanpa mereka pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa innama amanu bihi. Mereka hanya sekedar beriman kepada Allah, yakin tentang Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha yuqirru uyunahum bi an yatajalla lahum wa yarawnahu ayanan bi absarihi subhanahu wa ta'ala. Nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan dirinya untuk mereka tanpa harus beribadah. Kalau di dunia kita beribadah belum kita melihat Allah Subhanahu wa taala, di akhirat nanti kita melihat Allah Subhanahu wa taala tanpa ada ibadah. Ya, luar biasa ini ya ikhwan. Limithli hadza falyamal al-amilun. Kemudian dibawakan kita hadis di sini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, kunna 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idh nazara ila al-qamari lailatal badr. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang ke bulan purnama, bulan yang sedang sempurna. Faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar yang luar biasa ini. Apa kata Nabi? Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha. Kalian akan melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian melihat ini, melihat bulan purnama itu. Ya, lihat bagaimana jelasnya bulan purnama itu. Jelas. Ya. Kemudian la tudammun fi ru'yatihi. Kalian tidak akan kesulitan melihatnya. Sebagaimana kalian tidak kesulitan melihat bulan purnama ini, kalian juga tidak akan kesulitan melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, di dalam surga. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Kalau kalian bisa, jangan sampai ada yang mengalahkan kalian. Ya, mengalahkan untuk melaksanakan salat
sebelum terbit matahari dan salat sebelum tenggelam matahari. Salat apa itu? Subuh dan salat asar. Ya, jangan ada yang menghalangi kalian untuk melaksanakan dua salat ini. Ya, bangun sebelum waktunya. Sebelum salat subuh kita sudah siap di masjid dengan seger, sudah mandi, sudah sikat gigi, ya, ganti baju rapi. Jangan sampai ada yang menghalangi kita. Begitu juga asar. Tinggalkan semua pekerjaan. Ya, datang ke masjid melaksanakan salat berjamaah. Jangan salat di rumah. Di masjid secara berjamaah. Tinggalkan anak, istri, lupakan permintaan-permintaan mereka. Ya, ini ikhwani fillah azakumullah, ini adalah tiket untuk bisa melihat Allah nanti di sorga. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau kalian bisa, jangan sampai kalian dikalahkan oleh sesuatu apapun untuk melaksanakan sholat sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelam matahari. Ya, tentunya semua sholat, namun ini yang paling penting. Ya, karena subuh kita masih ngantuk-ngantuk. Ya, masih ngantuk. Jalan dia ke masjid. Ya. Begitu juga asar, orang sedang enak-enaknya kerja, ditinggalkan semua pekerjaannya, kemudian dia datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Karena di dua sholat ini malaikat-malaikat itu bertemu. Yang naik tadi asar, dia turun nanti pas sholat subuh. Yang turun sholat subuh naik lagi nanti pada waktu asar. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, tadi kamu yang turun, bagaimana kamu temukan si fulan itu? Ya Allah, saya temukan waktu saya turun dia sholat. Kamu yang naik bagaimana? Saya tinggalkan dia sholat juga. Jadi selalu laporannya dia sholat. Ya, kalau kita tidur, ya Allah saya turun dia tidur. Ya, saya naik juga masih dia main-main di bangkatnya di sawah. La ilaha illallah. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, ini dalil bahwa kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Amma al-kuffar lamma lam yu'minu billahi fi hadhihi dunya fa inna Allah yahjubuhum 'an ru'yatihi yaumil qiyamah. Adapun orang-orang kafir, karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menghalangi mereka untuk melihat Allah nanti. Dihalangi mereka dari sesuatu yang paling nikmat. Ya. Penduduk sorga apabila mereka melihat Allah, mereka melupakan semua kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam sorga. Bidadari-bidadari yang cantik-cantik itu semua mereka tinggalkan, mereka lupakan, saking nikmatnya memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita anugerah untuk senantiasa memandang wajah di dalam surga nanti insyaallah. Ya. Kemudian qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun." Tidak sekali-kali mereka itu, yaitu orang-orang kafir, terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir terhalang melihat Allah. Ya. Bagaimana dia bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat sementara dia di neraka tempatnya? Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana al-kuffar yuhjabuna 'anillahi fil akhirah. Jika orang-orang kafir terhalang untuk melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat, fa innal mu'minin yarawna rabbahum subhanahu wa ta'ala. Orang beriman akan melihatnya. Kalau orang kafir tidak melihat, maka orang beriman melihat. Ya. Karena sebagaimana kita katakan tadi, melihat Allah merupakan kenikmatan yang paling besar. Kemudian kama tawatarat bihadza al-adillah. Fa qawluhu ka'annaka tarahu, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya.
Hadza dalilun ala annahu la yura fid dunya muayanatan. Ini menunjukkan, ini dalil, ini bukti bahwa Allah itu subhanahu wa ta'ala tidak bisa dilihat dengan mata di dunia ini. Ka'annaka, seolah-olah. Ya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, banyak di antara ikhwan kita yang baru ngaji, ketika dia sholat dia bayangkan Allah subhanahu wa ta'ala di depannya. Ya subhanallah, seolah-olah dia pernah melihat Allah, sehingga bisa dibayangkan sesuatu yang bisa kita lihat itu yang bisa kita bayangkan sesuatu yang pernah kita lihat. Bagaimana bisa membayangkan Allah subhanahu wa ta'ala sementara dia tidak pernah melihatnya? Jangankan Allah, makhluk Allah yang kita rasakan saja tidak bisa kita bayangkan. Angin yang kita rasakan dia bertiup ini, kalau kita diminta coba bayangkan angin itu bagaimana rupanya, tidak mungkin kita akan bisa. Ya, tapi coba kita diminta oleh seseorang, silakan bapak-bapak bayangkan bagaimana rupanya ayam panggang, tidak mungkin ada yang salah, karena kita semua tahu rupanya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita bisa membayangkan Allah subhanahu wa ta'ala? Ya, la ilaha illallah. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, al-mujassimu ya'budu sanaman. Mujassim, orang yang membayangkan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah adalah jisim, maka sesungguhnya dia menyembah patung itu. Wal mu'attil, orang yang ahlu ta'til, ya'budu adaman, dia menyembah, dia tidak menyembah sesuatu yang tidak ada. Ya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, beribadahlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan bayangkan Allah, nanti ada yang membayangkan kakinya. Pernah antum melihat kakinya sehingga antum bisa membayangkan? Kalau ada 10 orang, 100 orang ya, yang membayangkan kaki Allah atau tangan Allah, tidak mungkin dia benar. Salah itu. Surga saja yang sudah dijelaskan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada anggur, ada apel, ada khamr, ada macam-macam. Namun bagaimanapun cara kita membayangkannya, menghayalkannya, semua itu adalah salah. Habis waktu. Habis. Itu orang ada. Hah? Oh, antum pelit sekali 2 menit dan perekengan antum ini. Baik. Mana tadi? Jadi, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya. Hadza dalilun ala annahu la yura fid dunya muayanatan. Ini adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat dengan mata kepala di dunia ini. Wa innama yura fil qalbi wal yaqini wal iman alladzi la yukhalituhu syak. Ya, akan tetapi bisa dilihat dengan hati dan keyakinan, iman yang tidak ada campurannya dengan keraguannya sedikit pun. Ini siapa yang bisa mencapai tingkatan ini ayo ikhwah? Ya, yang yakin dengan sepenuh-penuhnya. Ya, la ilaha illallah. Namun kita berusaha semampu kita. 1% kita bisa raih, ya 1% sudah. Jangan tidak berusaha. Ya, 2% dapatnya alhamdulillah daripada 1. 3 dapatnya alhamdulillah daripada 2. Ya, dan tentunya ikhwan fillah azakumullah, ini harus dengan usaha keras. Di antara usaha kita rajin baca Quran. Ya, jangan hanya membacanya, baca Al-Quran, kemudian fahami, tadabburi Al-Quran itu. Ya, kalau kita cinta dengan Al-Quran, insya Allah Al-Quran itu kan kalamullah. Apabila kita cinta kepada kalamullah, insya Allah kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala yang punya kalam itu nanti. Habis. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.